biasanya di wilayah-wilayah yang ada kerajaan, mereka menikahkan antara kuda sama keledai. Sehingga keluarlah dalam bahasa Arab namanya bagal. Bagal itu biasa kalau Bapak Ibu lihat kuda-kuda yang dipakai oleh raja di dalam istana saja. Nah, kudanya sangat indah, itu memang peranakan antara kuda sama keledai. Nah kalau ini masuk dalam hukum kuda tentunya. Tapi kalau keledai murni, nah ini yang tidak boleh. Nggak boleh dimakan. Di perang Khaybar, waktu sahabat lagi kelaparan sekali, mereka tidak punya makanan lagi setelah mengepung kurang lebih 40 hari lebih benteng Naim, benteng pertama dari orang-orang Yahudi dari 9 benteng di sana. Maka mereka menangkap keledai-keledai liar, keledai-keledai yang ada di situ, lalu mereka memasaknya. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi larang makan, disuruh tuang semua panci yang masak keledai tersebut dan mengatakan kalau Allah mengharamkannya sebagaimana haramnya hewan-hewan yang bertaring. Apa hikmahnya Allahu alam? Yang jelas ada larangan di situ ya. Nah satu sisi memang suaranya ribut sekali. Ya, kalau lihat di searching di YouTube nanti, kalau saudara mau tahu saja kenapa Allah bilang seburuk-buruk suara keledai, karena memang dia kalau teriak itu keras sekali. Ya, mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Nah kalau didengarkan ringkihannya berarti dia sedang melihat syaitan. Kalau ayam tadi kita berdoa sama Allah, bebas berdoa apa saja gitu kan, bukan karena ayamnya tapi karena dia melihat malaikat yang bisa mengaminkan. Sementara kalau mendengar ringkihan keledai, alhamdulillah kita tidak ada di Indonesia gitu ya. Tetapi kalau kita dengarkan, maka kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Berlindung saja. Jadi nggak perlu kita berdoa kecuali berlindung. Karena syaitan pun walaupun menyesatkan manusia, ada larangan untuk mencaci maki syaitan. Ya. Nggak boleh misalnya Bapak Ibu bilang, ini syaitan ini kurang ajar nih, ya, contoh. Itu nggak boleh. Memang nggak boleh. Nabi SAW larang mencaci maki syaitan. Karena kalau dicaci maki atau kita anggap dia penyebab dari terjadinya sesuatu yang menimpa kita, maka kata Nabi SAW dia akan jadi lebih bangga. Maka dia membesar sampai seperti sebuah gunung. Ya, karena pernah ada seorang wanita, dia menunggangi unta, kaki untanya keseleo, lalu dia melaknat syaitan. Gitu kan. Atau dia menyalah-nyalahkan syaitan lah gitu ya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan jangan engkau menghinanya. Karena kalau engkau menghinanya seakan-akan dia penyebab kejadian tersebut, maka dia akan membesar seperti besarnya rumah atau gunung gitu ya riwayatnya. Tapi bacalah bismillah karena itu akan membuat syaitan menjadi kecil seperti seekor lalat. Jadi tugas kita kata Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama Saudi, beliau mengatakan tugas kita adalah berlindung kepada Allah dari syaitan. Ya, tidak lebih daripada itu. Baca saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah cukup. Nanti biar Allah Subhanahu wa taala yang akan ya menyelamatkan kita dari keburukannya karena kita tidak tahu bagaimana menghadapinya gitu ya. Yang paling aman kita serahkan kepada Sang Pencipta untuk menghadapinya. Hadits ini yang baru kita bacakan adalah hadits yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan subhanallah di dalam Al-Qur'an penyebutan tentang malaikat dan syaitan ini jumlahnya sama. 88 kali. 88 kali disebutkan malaikat, 88 kali disebutkan syaitan. Berarti memang dua makhluk Allah ini, yang satu berusaha maksimal membantu manusia, itulah malaikat. Yang satu berusaha dengan upaya juga yang sama untuk menyesatkan manusia. Maka tidak asing kita sudah tahu hadis Nabi SAW tentang pendamping dari malaikat dan pendamping dari syaitan. Malaikat selalu ingatkan kebaikan, syaitan selalu mengingatkan keburukan. Banyak hadis tentang masalah itu, diantaranya hadis Nabi SAW, kalau seseorang terbangun tengah malam, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan sholatlah. Lalu pendampingnya dari syaitan akan mengatakan tidurlah karena malam masih panjang. Nah terus begitu. Jadi cara mengetahui tentang malaikat dan syaitan adalah semua bisikan agar kita taat kepada Allah dari malaikat. Semua bisikan yang mengajak kita untuk justru menunda ibadah atau meninggalkannya, apalagi maksiat, maka dari syaitan. Baik, riwayat yang diangkat oleh penulis cuma satu ini. Ada riwayat yang lain mirip dengan ini, bunyinya begini.
Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad ya, "Idza sami'tum siyahad dikati minal lail fa innama ra'at malakan fas'alullaha min fadli." Kalau kalian dengarkan kokokan ayam di malam hari, maka dia sedang melihat malaikat. Maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Hadis ini hadis sahih juga. Kalau riwayat yang diangkat di buku kita ini tidak ada penentuan waktunya. Kalau riwayat yang baru saya tambahkan itu ditentukan waktunya. Nah, ulama menjelaskan tentang masalah malam hari. Bisa maknanya adalah pada saat memang malaikat-malaikat turun ke langit bumi itu sepertiga malam. Karena ada hadis yang menjelaskan kan, kalau tertinggal sepertiga malam maka Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi, kemudian ya Allah pun menanyakan kepada para malaikatnya, apakah ada yang minta tolong saya tolong, ada yang punya hajat saya penuhi, adakah yang memohon ampun saya maafkan. Nah begitu ya. Berarti pada saat itu memang malaikat-malaikat hadir. Makanya ayam ini melihat malaikat-malaikat tersebut. Ya. Ini berarti menandakan malaikat itu ada ya, dan memang hadir di waktu itu. Ada juga penjelasan ulama tentang masalah malaikat itu berkokok tepat sasaran di waktu sholat subuh. Mau malam itu panjang atau malam itu pendek. Allah berikan dia kelebihan, setiap kokokan dia itu menentukan waktu sholat subuh. Ya. Jadi umumnya kokokan dia seperti itu. Kalau bukan sholat tahajud maka sholat subuh. Nah khusus masalah kokokan ayam ini, seorang ulama besar namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, penulis buku Fathul Bari. Kalau Bapak Ibu sudah tahu hadis yang sahih, ya kitab yang sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Ya. Jadi kalau dikatakan hadis riwayat Bukhari kita pastikan dia sahih. Bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat Sahih Bukhari adalah buku yang paling afdal setelah ya, buku atau setelah Al-Quran. Ya, karena ini buku yang luar biasa. Isinya ribuan hadis semuanya sahih. Nah, ada satu ulama namanya Ibnu Hajar, dia menelusuri hadis-hadisnya, lalu dia mengatur lebih rapi, dia berikan tanggapan namanya Ibnu Hajar. Keluarlah sebuah buku namanya Fathul Bari. Beliau pada saat mengangkat hadis ini, karena hadis ini tadi kan yang di buku kita diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Dia berkata begini, kurang lebih terjemahnya saja langsung, ayam jantan itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh binatang lain, yaitu mengetahui perubahan waktu di malam hari. Dia tahu ini malam dan ini sudah masuk subuh atau masuk pagi, ya. Bisa tahajud, bisa sholat subuhnya. Ya, ini yang biasa sebabnya juga Nabi SAW menyiapkan 2 orang muazzin di masa beliau. Bilal azan pertama, tidak ada kata-kata as-salatu khairu minan naum, dan kata Nabi SAW kalau kalian dengarkan Bilal azan lanjutkan makan dan minum kalian. Masih boleh orang makan dan minum. Selisihnya kurang lebih 50 ayat. Ya, kalau kita sekarang mungkin 40. Kalau di Madinah sama Mekah sekarang ya itu sekitar 45 menit. 40-45 menit. Baru nanti muazzin kedua Nabi Ibnu Umm Maktum azan. Bedanya sama Bilal ada tambahan as-salatu khairu minan naum. Maka di saat itu kata Nabi SAW berhentilah makan. Ya. Nah kalau sekarang itu ada kata-kata as-salatu khairu minan naum. Jadi di Mekah, di Madinah, di Aqsa, semua itu ada pelaksanaan seperti itu. Negara-negara Timur Tengah subuh mereka 2 kali azan. Mungkin kita belum semua masjid lakukan itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan umroh lagi di Madinah atau di Mekah, mendengarkan azan pertama, bedanya kalau belum ada as-salatu khairu minan naum berarti azan pertama masih bisa sholat tahajud. Ya, masih bisa makan dan minum. Kalau sudah as-salatu khairu minan naum berarti sudah berhenti semuanya. Sudah masuk waktu sholat. Nah seperti itu kurang lebih. Nah ayam ini, ayam jantan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, betul-betul hewan yang Allah seperti tunjuk dan tugaskan dia berkokok di 2 waktu ini. Dia berkokok di waktu azan yang pertama, ya, dan dia berkokok juga di waktu yang kedua. Gitu, ya. Dia berkokok di waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan. Akan di waktu yang sama. Ya. Dia berkokok sebelum subuh dan berkokok di saat subuh masuk. Ini kata Ibnu Hajar. Dan hampir tidak pernah meleset. Akan selalu sama. Ya. Jadi orang tidak lihat jam pun kalau punya ayam jantan di rumah dipelihara itu azannya, kokoknya itu adalah masuk waktu. Kalau bukan masuk waktu untuk tahajud, azan pertama,
atau di azan kedua. Dikatakan oleh Ibnu Hajar yang lebih peka lagi, baik malamnya panjang atau pendek. Karena kalau musim dingin biasanya malamnya lebih panjang, ya.